berbagi aksi, inspirasi, dan kolaborasi. Selamat datang di podcast Bicara Berarti. Oke. Ada nggak sih momen gitu di mana teman-teman ngerasa spesial, ya momennya yang spesial ya, ngerasa momen itu spesial dan itu menjadi penggerak yang ya kayak faktor penggerak utama gitu, teman-teman akhirnya melakukan sesuatu gitu, bisa masyarakat, bisa ya silakan. Saya dulu, kalau ya menurut saya sih, saya merasa tidak ada momen yang spesial ya, maksudnya menurutku ya kita aku lahir seperti ini, aku jadi si Ucup yang sekarang ini yang suka untuk bergerak gitu ya. Ya itu memang mungkin karena didikan orang tuaku yang tadi itu, yang ya aku berusaha, aku diajarkan untuk gimana caranya kita tuh peka terhadap lingkungan. Jangan mau ya cari keuntungan gue aja gitu. Ketika ya aku berusaha untuk ngikutin hati nurani kali ya gitu ya, hati nurani yang kalau misalnya aku ngerasa kok gue kayak ngerasa gue jadi yang gue lebih untung ya, nah itu aku udah mulai worry biasanya tuh. Ini gue untungan gue tuh berlebihan apa enggak sih gitu ya. Itu tuh kadang-kadang tuh bikin worry sih ya. Kalau misalnya ditanya momen apa, ya sepanjang hidup saya selama saya berjalan sampai saat ini gitu ya, saya trial error gitu, mendapatkan perlakuan yang mungkin bisa dibilang tidak baik, itu juga jadinya yang ngerasa kasihan. Maksudnya kayak saya juga jadi nextnya gue nggak boleh ngelakuin hal kayak gitu gitu ke orang lain. Kalau Ucup bilangnya nggak ada yang spesial gitu ya. Kalau aku sebenarnya ada momen yang cukup spesial sih sebenarnya, yang akhirnya aku kayak istilahnya kayak merasa bahwa ya jangan capek lah untuk di jalan ini gitu ya. Ya maksudnya bukan jangan capek ya. Capek itu boleh rehat sebentar, tapi tetaplah ada di jalan ini gitu sampai benar-benar keadilan itu tegak. Wih. Keren. Semoga saya konsisten ya. Nah, amin. Kok agak lebay ya omongannya, agak motivator gitu lah. Mohon maaf. Tapi jadi kayak momen dimana aku tuh bertemu langsung dengan orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan itu selalu kayak terngiang-ngiang, terkenang banget di kepalaku gitu ya. Ketika misalnya waktu SMA itu aku ketemu sama ya pedagang sayur gitu, aku wawancara gitu, dan ternyata rantai distribusi itu sangat timpang gitu misalnya. Kayak gitu. Kemudian ketika aku bervolunteer di salah satu NGO lingkungan juga, aku ketemu para orang-orang yang menjadi korban dari pembangunan PLTU, batubara, energi kotor. Itu ternyata sangat destruktif sekali, sangat merusak lahan warga, merusak sumber perikanan warga juga. Dan aku ngelihat di tengah situasi di mana mereka kayak jadi korban gitu ya, kok tetap bisa ya bertahan gitu ya. Buat aku kadang jadi mikir, stres karena ngerjain kuliah zaman dulu gitu ya, ngerjain skripsi atau ngerjain kerjaan atau apapun itu, kayak kalau ngelihat mereka tuh kayak mereka yang istilahnya lebih ya yang secara bulanan hampir, tapi bukan berarti kemudian kayak terus kayak kasihan gitu, enggak, aku justru malah kayak itu tuh jadi sumber energiku gitu loh, bahwa dan sumber inspirasiku bahwa ya kita tetap harus ada perjuangan lah gitu. Kalaupun misalnya kita nggak bisa, ya kita berharap ada teman-teman lain juga bisa berjuang bersama atau bergantian gitu ya. Kalau kita terus kan capek, jadi ada istilahnya kalau di perjuangan tuh nafas perjuangannya tuh ada terus gitu loh, nggak harus panjang dan nggak harus kita terus gitu. Jadi cerita-cerita ketemu orang-orang yang jadi korban langsung, termasuk itu ya korban-korban kejahatan pelanggaran HAM itu juga ngasih insight dan ngasih aku empati. Ini basicnya jadinya ke empati sih, bagaimana justru bukan hal-hal sifatnya rasional gitu ya. Mereka miskin, kemudian kita lihat data ekonomi gitu, enggak. Kalau justru aku lihatnya dari empati. Makanya kayak film-film dokumenter yang bisa bangkitin empati itu juga jadi senjata yang luar biasa untuk ngasih orang tuh inspirasi gitu, dan untuk kemudian terlibat di gerakan gitu. Kenapa aku nanyain momentum spesial gitu? Karena misal sekarang banyak nih momen-momen gitu ya. Tadi masa-masa krisis gitu, masa-masa kritis. Misal kita buka Twitter gitu, kan banyak tuh kan misal orang yang arise gitu, permasalahan-permasalahan sosial, entah itu tentang pelecehan seksual, entah banyak itu yang tentang woke lah ya. Banyak yang woke gitu.
Terus kemudian banyak orang-orang yang pada akhirnya turut terlibat untuk memperjuangkan sesuatu. Tapi gitu, ada juga orang-orang yang nggak setuju gitu, yang melakukan labeling terhadap aktivis gitu ya, terhadap penggerak gitu ya. Mereka bilang SJW, Social Justice Warrior gitu. Yang sebenarnya mungkin secara literal kalau didefinisiin sebenarnya nggak ada masalah gitu. Tapi ketika itu di konteks ya masyarakat gitu, apalagi di Twitter gitu misalnya, itu jadi sesuatu yang sifatnya negatif. Dan mungkin ada beberapa momentum juga, misal SJW itu muncul sporadis gitu ya, kayak tiba-tiba gitu, misal kayak waktu ada demo gitu di depan gedung DPR gitu. Ada yang berusaha untuk cari perhatian gitu ya, pakai tulisan apa yang lucu-lucu gitu, for the sake of social content gitu misalnya, konten sosial media gitu. Jadi seperti itu. Ini karbitan nih gitu, SJW-nya dan sebagainya. Jadi banyak yang mencemooh. Jadi di luar aktivis itu sendiri ngelihat ini sebagai SJW, aktivis yang sendiri ngelihat ini sebagai SJW karbitan atau aktivis karbitan gitu. Kalian ngelihat fenomena-fenomena kayak gini tuh gimana sih, mengkotak-kotakan aktivis dan sebagainya gitu-gitu? Agak resah sih kalau saya sebenarnya, agak resah, gelisah gitu ya. Maksudnya kan aku lihat tuh sebenarnya gerakan tuh kan harusnya bisa membangun keterlibatan bersama ya, mengajak lebih banyak orang. Jadi lebih, kalau aku kadang mikir yang nggak apa-apa sih, namanya pro kontra itu nggak bisa dihindarkan ya gitu ya, kayak ya zaman nabi-nabi kan juga banyak yang nolak gitu loh. Banyak penolakan yang wajar ya. Yang wajar, penolakan tuh wajar sih. Tapi gimana ya, kayak ini mungkin pesan buat kalau kita punya temen deket yang SJW gitu ya, tuh jangan dimusuhin guys. Mereka mungkin jadi penolong pertama kalian gitu. Betul. Karena mereka yang paling aware sama ya kehidupan sosial gitu ya. Dan menurutku juga ketika itu ada yang bilang kan, ini SJW karbitan, dan itu padahal mereka sama-sama aktivis gitu ya ngomong. Ini menurutku adalah salah satu tragis sih. Maksudnya kayak ini tuh bagian dari elu sebenarnya. Justru malah dengan adanya nih mereka narik perhatian dalam tanda kutip. Karena aku juga bergerak di seni juga ya. Maksudnya kayak tujuan teater tuh kadang-kadang kan mungkin tidak pernah orang kayak tidak nganggapnya itu aneh, gerak-gerakan apa itu. Tapi sebenarnya kita punya message supaya mereka tuh mau narik kita, mau ngelihat kita gitu kan. Dengan cara itulah pesan itu bisa disampaikan. Jadi sebenarnya ya dengan tulisan-tulisan aneh-aneh itu ya, yang dalam tanda kutip aneh-aneh itu, sebenarnya harusnya tuh ketika postingan mereka rame, itu orang-orang SJW tuh bisa masuk di dalam situ. Jadi kayak ini isu apa sih yang mau diangkat sebenarnya? Nah, itu di komen-komenan itu yang harusnya kita bisa masuk di situ ya. Kita sama-sama, karena untuk tujuannya apa sih? Tujuannya kita mau nge-raise isu. Ya, kalau misalnya suara lu nggak didengar ya kita harus cari cara gimana caranya orang lihat kita dulu, baru kita bisa masukin pesannya itu. Aku sepakat banget sih, karena ya kalau misalnya dalam konteks kerjaanku sekarang di Rumah Inspirit gitu ya, itu kan penting sekali ya untuk bangun dialog, bangun kalau di Rumah Spirit bahkan mencoba bangun ekosistem gerakan masyarakat sipil ya, gitu. Jadi kayak kemudian kalau ada kayak orang-orang yang disebut sebagai SJW karbitan, aktivis karbitan atau anak baru aktivis gitu, whatever lah ya, yang dicemooh sama yang lebih senior gitu ya, atau abang-abangan gitu-gitu, itu bukannya kita pernah melewati fase-fase itu nggak sih gitu? Fase-fase dimana kita tuh juga bego gitu, nggak, karena kurang referensi, entah bacaan buku, kurang banyak diskusi, atau kurang terlibat di grassroots. Itu kan hampir semua kita pernah ngalamin itu ya. Nah, justru malah ya misalnya dalam ekosistem gerakan masyarakat sipil ya, itu orang teman-teman yang emang harusnya kita temenin, kita rangkul gitu. Nah, kemudian teman-teman yang belum punya awareness ya, itu kita kita kasih awareness kita gitu. Gimana caranya ya macam-macam gitu ya. Tapi kadang mikir kayak debat-debat kusir itu kadang menarik ya, kadang butuh hiburan juga gitu ya. Cuma kalau terlalu banyak gitu ya jadinya kayak ya SJW Twitter gitu, kayak jadi kayak konotasinya jadi negatif melulu gitu menurut aku ya. Tujuannya menurutku jadi nggak tercapai kan. Tujuan kita kan nge-raise isu. Ya, nge-raise, membangun empati ke orang lain terhadap satu permasalahan yang kita aware gitu, kita peduli gitu sih. Kurang lebih kayak gitu sih kalau dari aku mah. Jadi aku pengen capture sebenarnya tantangan yang muncul gitu sih, yang kalian dapat gitu ya sebagai aktivis gitu. Itu apa sih gitu zaman sekarang?
Wah, agak berat nih, nggak nyiapin jawabannya lagi kayaknya. Apa ya tantangannya? Tantangannya itu menurutku yang paling pertama adalah sebenarnya kita harus bisa mendapatkan kepercayaan dari target. Maksudnya dalam artian ya ini contohnya aku kan ngajar ya. Nah sebenarnya kan kita tujuannya itu adalah memberikan bukan motivasi ya memberikan motivasi ataupun membuka mata mereka kalau misalnya ternyata belajar itu adalah hal yang menyenangkan gitu. Bukan belajar tuh nggak melulu harus textbook gitu. Tapi ya kita bisa belajar dari manapun. Kita harus curious terhadap sesuatu apapun itu gitu ya. Nah tapi untuk mendapatkannya itu tuh kadang-kadang tuh menerima kayak dari orang tuanya, contoh lah orang tuanya masih menganggap kita masih belum satu pandangan tuh. Jadi menyamakan persepsi kalau misalnya tujuan kita adalah belajar itu baik gitu ya. Orang tuanya masih memikirkan kayak better anak gue suruh kerja aja deh gitu. Nah itu tuh yang agak sebenarnya masih PR gitu. Jadi kayak persamaan persepsi dari setiap stakeholder yang ada itu tuh untuk nyatu ini itu adalah sebuah tantangan yang menurutku cukup kencang sih. Ya itu terutama yang internal ya. Mendapatkan kepercayaan ya. Kalau misal aku punya banyak teman aktivis HAM juga gitu. Salah satu tantangannya ya itu ya dari aparat gitu ya. Betul. Saya kayak gitu. Ini tapi kalau ternyata misal kalau di aktivisme di bidang lain gitu ya, itu juga punya tantangan sendiri gitu ya bahkan ya. Kalau misal grassroots masyarakat tadi masalah kepercayaan. Buat aku kalau aparat gitu ya dalam konteks kayaknya di isu pendidikan mungkin juga kali ya di beberapa lapis tertentu ya, misalkan kebijakan dari terkait pendidikan itu kan juga pasti challenge buat teman-teman di isu pendidikan gitu ya. Tapi kalau jadi kayak karena mungkin aku punya kacamata ini ya relasi kuasa gitu, jadi kayak ngelihat bahwa yang berkuasa tuh ya punya power untuk lebih semena-mena lah kurang lebih kayak gitu ya. Jadi nggak cuma aparat tapi juga corporate. Tapi menurutku kalau challenge-nya tuh di internal sendiri sih, dan itu kadang yang lebih susah gitu daripada challenge eksternal gitu. Karena kalau challenge eksternal, kalau di internal kita udah cukup kuat nih ya, itu kita bisa mau istilahnya bahasa Jawanya mau ngobrak-ngabrik itu ya bisa gitu loh. Bukan ngobrak-ngabrik sih, tapi kayak misalnya mau ngubah pelan-pelan gitu ya. Itu menurutku lebih bisa. Tapi kalau challenge internal tuh memang kadang kayak interseksionalitas gitu ya, gimana sih antar isu-isu yang terkotak terbabel-babel itu ya, itu bisa saling ngobrol dulu sih minimal sih itu. Karena kadang kayak kita suka nyinyir sama teman-teman yang advokasi kebijakan, terus advokasi kebijakan nyinyir sama teman-teman yang lebih ke grassroots atau lebih ke aksi-aksi langsung gitu ya. Padahal buat aku tuh saling melengkapi sih sebenarnya, saling melengkapi. Jadi kayak orkestra aja, ada yang megang. Ini aku selalu inget dulu. Ada yang megang dulu waktu aku pernah workshop sama Sandy tuh, Sandy kayak mengibaratkan lembaganya tuh kayak orkestra gitu. Nah, jadi sebenarnya kayak orkestra aja gitu. Dan di situ challenge-nya ada gimana ya supaya ada fasilitator yang sebenarnya entah individu atau entah lembaga yang emang bisa jadi penengah untuk ya memfasilitasinya semuanya gitu. Nah, jadi kayak misalnya kayak yang main drum itu kan yang paling keras gitu ya, ya tetap bisa punya harmoni sama teman-teman yang main gitar gitu, yang memang ngasih ritme gitu atau bass gitu. Jadi menurutku gimana ya antar isu ini bisa saling ngobrol dan kolaborasi, nggak cuma ngobrol kayak gitu ya atau ngobrol debat, tapi ngobrol kemudian solusinya ada gitu ya. Mungkin solusi ada ya, cuma kayak kadang tuh lebih ke kayak karena ngobrolnya itu nggak terbuka, jadi kayak akhirnya yang advokasi jalur dalam sendiri dijauhi gitu yang advokasi jalur jalanan lebih dianggap sebagai hero, tapi juga kadang ya cuma berhenti di situ gitu. Itu sih menurutku. Dan ya penting sih menurutku itu orkestring, menyatukan semuanya itu ya penting, karena sebenarnya kalau misalnya kita bekerja sendiri-sendiri kan tujuan kita sebenarnya sama ya, satu untuk memperbaiki suatu policy kebijakan gitu. Ya kalau misalnya kita berjalan sendiri-sendiri ya itu kebijakan tidak akan berubah, dan hasilnya mungkin akan ya kalau kita lebih banyak lebih menyatu bersama-sama ya hasilnya akan jauh lebih gede. Bahkan kebijakan yang baik pun bisa jadi ketika diimplementasikan nggak baik juga kan. Jadi kan butuh teman-teman yang emang
yang ngerti dengan implementasinya Ya, seperti apa. yang sebagai aktivis yang emang mau ke warga-warga, bahkan minimal di RT RW-nya sendiri untuk ini ada yang kayak gini yang baik-baik. Check and gitu. balance lah ya. Iya, iya, jadi kayaknya emang perlu saling respect, saling hargai, saling koordinasi dan ya harapannya kemudian saling kolaborasi sih gitu sih. Oke. Sebenarnya ngomongin aktivisme itu kan banyak juga cara-cara yang dipakai dan itu sangat-sangat kreatif gitu. Aku suka misal teman-teman K-pop gitu ya. Dia menyatukan apa namanya? Hobi gitu ya, maksudnya untuk K-pop, terus kemudian ada misal kayak penggalangan dana untuk Palestina. Terus habis itu apa sekedar bikin hashtag gitu ya di sosial media, kadang-kadang itu bisa jadi powerful gitu. Kayak mental health matter gitu, misal kayak gitu-gitu. Itu kan sebuah tren aktivisme menggunakan cara-cara sekarang gitu ya, menggunakan teknologi. Terus misal ada lagi misal kayak ya tadi ya aktivis-aktivis yang punya kreativitas, misal bisa pakai teater, pakai musik atau pakai puppets gitu kadang-kadang ya gitu dan sebagainya, pakai lukisan dan ya seni kontemporer lainnya gitu. Karena ada nggak sih referensi yang bisa aku ceritain, yang bisa diceritain ke aku gitu tentang aktivisme yang melibatkan metode-metode kreatif? Karena kayaknya kalian seni banget. Lo. Aku mungkin ada tapi pengalaman pribadi sih sebenarnya. Bukan pribadi tapi aku ngerjainnya bareng-bareng gitu ya. Jadi waktu itu aku masih kuliah tapi juga ngerjain program-program di NGO gitu ya. Tapi di luar itu kayak aku tuh karena kebetulan aku jurusan sejarah ya, terus kayak ada temanku tuh punya akses arsip-arsip foto terkait isu 65 itu lagi ya isu 65 gitu ya, isu-isu kejahatan atas kemanusiaan 6566 itu. Jadi arsip-arsip foto itu kemudian kami scan, kami jadikan pameran. Pameran arsip foto salah satu penyintas korban itu ya. Jadi kami jadikan pameran foto dan itu di Semarang waktu itu tahun berapa? 2019 kalau nggak salah. Itu lumayan untuk konteks Semarang ya, itu lumayan ramai pengunjungnya gitu ya. Kami kolaborasi sama kampus supaya waktu itu isu itu cukup sensitif gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa kampus bisa melindungi gitu ya. Salah satu kampus swasta gitu ya. Nah, ya udah kami juga pakai pendekatannya seni, maksudnya musik gitu ya. Karena kan pameran foto itu kan sangat seni gitu ya, seni fotografi. Kemudian ada performer yang tampil dan ya cukup mengundang sih sebenarnya sih. Tapi ya kayak gitulah kurang lebih ya. Nggak yang kreatif banget sih sebenarnya, cuma maksudnya bahwa arsip itu bisa dipamerkan gitu. Itu keren. Iya, dan banyak seniman kan pasti punya keresahan yang pengen disampaikan dan biasanya kan itu ada kritik sosial gitu ya. Ya ada. Kalau teman-teman seniman kayak kalau macamnya pure seniman kayak banyak sih. Banyak banget. Kalau di musik aja karena aku lebih daripada visual, aku lebih ke ini ya, lebih ke musik gitu ya, efek rumah kaca lah yang paling clear gitu, atau misalnya kayak Navikula Festivalis. Iya bener. Jadi kayak banyak teman-teman musisi yang mungkin nggak selalu lagunya soal isu, tapi bisa bantu jadi penampil gitu, atau jadi kolaborator gitu. Kolaborator di teman-teman yang punya kegiatan sosial gitu. Jadi nggak melulu harus laguku nggak ada yang aktivis gitu, laguku nggak ada yang isu sosial. Tapi sebenarnya punya keresahan gitu. Terus kemudian kayak Rumah Belajar Nusantara, misalnya kayak Sandy gitu, Sandy bikin lagu gitu ya. Kemudian Rumah Belajar Nusantara butuh performer gitu. Kan bisa juga walaupun lagunya Sandy mungkin bukan lagu-lagu yang aktivis gitu ya, bukan isu-isunya. Aku mau bantu kok gitu. Ngebantu itu, iya benar sih bisa. Soalnya ini ada misal kayak musisi yang menghimpun jadi satu kolektif namanya Musik Declares gitu. Ada Enden Resa, Efek Rumah Kaca, ada Navikula dan teman-teman gitu ya yang menyuarakan tentang krisis iklim gitu. Kayak nggak akan ada musik yang enak di planet yang mati gitu. Ya kayak gitu ya. Gitu. Itu jadi proses kreatif yang menurutku menarik gitu, maksudnya untuk dicari tahu caranya. Kalau di luar negeri bahkan kayak beberapa lebih bold deh, kayak misalnya Pink Floyd gitu ya. Itu beberapa personelnya pro partai buruh misalnya gitu. Itu clear banget gitu. Partai buruh di sana ya maksudnya itu. Jadi ya menarik sih. Harusnya menarik, ya betul. Kalau dari aku beberapa kali memang sempat ya mementasin. Ya waktu itu mau di kampus tuh mau ada
debat presiden itu tahun berapa ya, 2014 ya 14 betul. Ya sebelum mereka datang ya untuk apa ya, menarik massa ya, kita coba ngelakuin theatrical gitu. Jadi sebenarnya visi misinya mereka apa, kita coba usung di sana, tapi ternyata mereka nggak datang. Sayangnya menyedihkan. Nah iya itu akhirnya padahal diundang ya. Iya, terus abis itu ya udah kita, ya seingatku mereka nggak datang deh, ya hingga akhirnya itu kita jadi ya dalam tanda kutip demo dengan menggunakan teater tersebut gitu. Jadi ya itu ada bareng sama BEM Indonesia kalau nggak salah, ya itu ya dikirim ke mereka gitu. Terus juga sebenarnya banyak sih kalau misalnya kita mau coba lihat ya, tapi mungkin mereka biasanya tuh berlapis-lapis gitu, kayak misalnya teater koma itu tuh banyak banget isu-isu sosial yang mereka bawa sebenarnya. Tapi ya balik lagi, karena itu tujuannya kan untuk kesenangan gitu ya, ya tetap kita harus coba ya udah nggak usah terlalu dibikin kelihatan jelas, tapi yang penting clear isunya. Atau enggak film-film juga ya film-film banyak ya. Dan street artist jangan salah. Nah, artis ya, itu yang bikin graffiti juga banyak yang kalau kita amatin, oh ada pesan ini ya gitu ya. Itu sih. Ada banyak sebenarnya itu ya. Ya itu ya menurutku yang dibilang SJW Karbitan itu adalah salah satu bukti nyata karya seni ya yang mereka bawa gitu ke demo. Ya akhirnya supaya orang-orang jadinya tertarik kan. Maksudnya kayak oh isunya jadi naik kan gitu. Ya kalau nggak ada mereka mungkin bisa jadi orang tidak akan peduli, karena menurutku ya sekarang tuh demo tuh udah dianggap sebelah mata sama orang. Kayak anjir ngapain sih lu bikin macet gitu. Padahal isu yang dibawa juga berpihak kepada kalian yang merasa macet itu gitu. Nah, lewat komedi juga bisa sih, kayak teman-teman stand up comedy. Ya, aku ngeliat itu sih. Beberapa teman-teman kayak aku aku akan selalu orang menganggap itu teman-teman itu ya, walaupun nggak kenal gitu ya. Teman-teman yang misalnya kayak bikin konten-konten yang yang singkat-singkat tapi lucu-lucu, sitcom tapi menyuarakan kritik-kritik sosial itu juga salah satu cara ya. Kalau sekarang era digital ya sekarang ya. Jadi nggak harus melulu itu kreatif juga gitu. Jadi kalau memang kayak aku cuma bisa bikin konten, ya bikinlah gitu yang menarik gitu, yang membuat orang tuh punya call to action atau mau bergerak gitu. Oke. Aku pernah dengar kalimat, aku lupa siapa yang bilang ya. Jadi dia bilang if you care about anything you are political gitu. Kalau kita peduli terhadap banyak hal gitu, kita jadi politis gitu. Aku turunkan ya isunya. Jadi misal kayak aku wibu gitu. Wibu atau aku cosplayer gitu. Kebutuhanku adalah cosplay gitu kan ya. Tapi kepentinganku adalah dapat barang impor Jepangan gitu ya dengan harga murah gitu. Atau aku adalah pembaca buku gitu. Aku pengen dapat akses buku dengan harga yang murah gitu, walaupun itu berbahasa Inggris gitu. Tapi kan sekarang kan mahal gitu. Nah ini sebenarnya adalah keresahan-keresahan yang semua orang punya, aku yakin gitu. Apapun latar belakangnya gitu ya. Meskipun aku wibu, aku kutub buku gitu misal. Tapi ya ternyata itu adalah sesuatu yang politis, bisa diangkat gitu ya. Betul. Dan sebenarnya itu bisa memunculkan semangat aktivisme gitu. Jadi aku pikir semua orang itu bisa jadi aktivis dengan caranya masing-masing. Apalagi kalau misal tadi ya metodenya nggak harus selalu keras, nggak harus selalu konfrontatif, atau nggak harus selalu riset yang dalam gitu ya. Walaupun tetap penting ya. Ya betul. Gimana tanggapan teman-teman? Kayak ya sebenarnya semua orang bisa jadi aktivis gitu. Ya tadi ya, bahkan saya wibu dan saya pembaca buku gitu. Saya bisa jadi aktivis buat isu saya. Betul sih. Ya, mau gimana lagi? Karena kebijakan impor misalnya, kebijakan impornya mungkin nggak beres gitu ya. Akhirnya mengimpor barang-barang jadi susah gitu. Jadi ya padahal mungkin ya kita bisa suarain aja gitu, atau jangan-jangan kita cari kayak solusi-solusi yang sebenarnya win-win gitu ya. Misalnya mungkin ada niat misalnya gitu ya, mungkin tujuan kenapa ada pembatasan impor ada tujuan tertentu gitu, tapi misalnya meningkatkan ekonomi lokal gitu. Misalnya dalihnya ya, tapi naik nggak? Tapi naik nggak? Nah itu kita juga cek ke situ gitu. Jangan-jangan UMKM lokal nggak naik gitu, justru malah mau mengatasi masalah tapi malah bikin masalah baru gitu.
Jadi menurutku buat aku sih ya keresahan-keresahan yang sifatnya personal itu ya itu sangat sangat politikal ya. Pribadi itu sangat politis sih dari konteks individu ya. Jadi politik tuh jangan harus selalu kayak nggak melulu soal partai politik atau kebijakan negara gitu sih. Masalah-masalah kayak masalah keseharian atau kultural masyarakat tuh juga bisa jadi sangat politis ketika kita punya keresahan gitu ya, kayak kok bahasa-bahasa lokal itu mulai banyak yang hilang ya penuturnya. Nah, itu kan kita bisa advokasi itu juga sebenarnya kan dengan misalnya kayak bikin pendidikan pengarsipan dan mulai dari pengarsipan, terus kemudian bikin pendidikan bahasa lokal di konteks lokalnya masing-masing tentunya ya. Kemudian juga bikin advokasi sampai ke level kebijakan di mana kementerian ini dong bahasa-bahasa lokal di gimanain kayak gitu, bikin peraturan apa kayak gitu yang misalnya mewajibkan di muatan lokal gitu-gitu. Nah, itu misalnya dari keresahan-keresahan pribadi itu ya, atau keresahan itu keresahan pribadi gitu. Keresahan pribadi kalau dikolektifin tuh jadi kepentingan bersama. Betul. Oke, jadi kan sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia ke-79 gitu ya. Dan ya ini kalau ngomongin soal kemerdekaan gitu ya kita harus merayakan juga gitu ya bentuk kemerdekaannya. Menurut kalian kemerdekaan seperti apa sih gitu ya sekarang yang diharapkan sama aktivis gitu? Ya kan di satu sisi sosial media itu memerdekakan kita karena kita bisa jadi media bahkan gitu ya buat diri kita sendiri. Tapi di satu sisi misal ada kebijakan yang membatasi gitu-gitu atau ada intimidasi dan sebagainya. Ya merdeka yang seperti apa yang diharapkan aktivis seperti kalian? Kalau menurutku yang aku harapkan itu kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. Jadi dalam artian kalau dari aku pribadi itu tadi kita harus melihat orang-orang sekitar kita. Apakah apa yang kita lakukan itu bakal berdampak buruk atau baik terhadap orang sekitar. Jadi ya segala macam tingkah laku kita ya harapannya aku bisa membantu orang, bisa membahagiakan orang lain, bisa membantu kehidupan orang lain gitu. Aku juga cukup sepakat dengan kata merdeka yang bertanggung jawab itu ya sebenarnya. Karena ketika aku dapat pertanyaan itu kayak ya merdeka itu kan sebenarnya bebas ya, tapi bebas. Sebenarnya kalau ngomong bebas tapi bertanggung jawab tuh kalau di konteks zaman Soeharto itu intimidatif sebenarnya. Tapi ketika karena itu kan kayak ya kalau nggak tanggung jawab nanti kami bredel gitu atau kami larang gitu. Tapi sebenarnya buat aku kalimat itu dalam tanda kutip ada benernya kalau dibawa ke konteks yang lebih personal gitu. Jadi kita bebas memilih sebenarnya untuk melakukan apapun, tapi juga perhatiin orang lain dong gitu. Apakah akan rugi? Ya kalau misalnya kita bebas terus habis itu bebasnya misalnya kayak buang sampah sembarangan bebas kan buang sampah sembarangan, nebang pohon sembarangan. Itu kan mungkin orang lain ya. Jadi merdeka itu sebenarnya merdeka di mana kita bisa melakukan hal-hal positif sebenarnya, hal-hal yang bisa punya dampak gitu ya, punya dampak lebih bagus ke orang lain tanpa takut kita mendapat intimidasi sebenarnya gitu, tanpa takut kita mendapat ancaman gitu. Misalnya kayak beribadah itu kan hal yang baik ya kalau dalam konteks minoritas beragama gitu ya. Beribadah itu kan hal yang baik sebenarnya. Tapi kita mengalami masalah misalnya kayak nggak semua tempat ibadah dapat izin gitu. Padahal itu kebebasan gitu. Oke, terima kasih Mas Arga dan Mas Ucup sudah berbagi gitu ya. Semoga di perayaan kita kemerdekaan ke-79 ini kita bisa merdeka gitu ya, sebagai aktivis, sebagai pejuang, sebagai messenger, sebagai orang biasa, sebagai fasilitator, sebagai wibu gitu ya, yang bisa memerdekakan kita sendiri gitu. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast kita. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Bicara